yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Haqqul Mubin, ya, Firraddi ala man tala'aba biddin, ya, yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Usamah As-Said Al-Azhari. Ya. Kita sudah membahas beberapa hal, ya. Ini adalah pertemuan yang kelima, ya. Dan kita sudah membahas banyak hal, saya kira, yaitu rangkaian atau struktur berpikir orang-orang yang ekstrim. Ya. Ekstremisme itu tidak hanya ekstremisme itu dilakukan oleh banyak unsur, ya. Bukan hanya umat beragama, tetapi juga kelompok-kelompok yang lain. Ada ekstremisme yang dilakukan oleh separatis, misalnya pemberontak, ya. Ada ekstremisme yang dilakukan oleh mafia narkoba misalnya, ya. Ada ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok kiri, misalnya sayap kiri, sayap kanan, dan seterusnya. Dan ada juga ekstremisme yang dilakukan oleh umat beragama, ya. Dan yang beragama ini juga tidak hanya dan yang beragama ini juga mencakup banyak unsur, ya, banyak elemen. Tidak hanya Islam, tetapi juga elemen-elemen umat beragama yang lain. Ada orang ekstrim yang agamanya Kristen, ada orang ekstrim yang agamanya Yahudi, ada orang ekstrim yang agamanya Hindu, seperti di India, ada orang ekstrim yang agamanya Buddha, seperti di mana, di Myanmar, ya, dan yang lain-lain, ya. Nah, kebetulan kita ini sedang membahas ekstremisme yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sesama Muslim, ya, yang ada di beberapa negara yang mayoritas Muslim, baik di Timur Tengah maupun di negara kita di Indonesia. Kita sudah membahas beberapa hal, ya, dari struktur berpikir orang-orang ekstrim yang seagama dengan kita, ya, yang sebetulnya kalau kita runut genealoginya juga sangat panjang, ya. Mulai dari masa Nabi sendiri, embrionya sudah ada, ya. Kita tentu ingat, ya, kisahnya seseorang sahabat atau yang bernama Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai seorang pemerintah pada saat itu, kepala negara pada saat itu, yang kemudian oleh Nabi diingatkan bahwa itulah yang akan menjadi cikal bakal orang-orang atau kelompok ekstrim di dalam Islam. Kita juga ingat, ya, kisahnya Sayyidina Ali atau Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika menjadi pemimpin itu juga dikafirkan atau dilawan oleh orang ekstrim Khawarij. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kelompok-kelompok ekstrim yang kita bahas pada hari ini. Nah, kita sudah membahas pada pertemuan yang pertama soal bagaimana hukum Tuhan, yang kedua soal bagaimana dulu para sahabat, terutama Ibnu Abbas, menghadapi kelompok-kelompok semacam ini. Kemudian kita juga sudah membahas soal konsep negara Islam, negara kafir, demikian juga soal jahiliyah, dan minggu yang lalu kita sudah membahas soal bagaimana orang-orang ekstrim itu mau salah dalam memaknai kalimat jihad, ya, dan mereka juga memonopoli janji Allah, ya. Janji-janji Allah yang disampaikan secara umum, disampaikan ribuan tahun yang lalu, kemudian diklaim oleh beberapa kelompok yang ada hari ini bahwa ayat tersebut adalah ditujukan untuk mereka, ya. Dan hari ini kita akan membahas soal yang disebut dengan tamkin, ya. Tamkin. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 111. Ya, ini pembahasan yang ke-6 di dalam kitab ini, yaitu soal tamkin. Mafhumut tamkin, ya. Mafhumut tamkin, pengertian tamkin.
Istilah ini mungkin bagi sebagian kita cukup asing ya, tetapi sebetulnya kalau kita mengkaji pemikiran orang-orang ekstrim, itu sebetulnya pemikiran ini adalah salah satu pemikiran yang sentral. Itu kenapa dimasukkan di dalam pembahasan kitab ini. At-tamkin ya. Tumatsilu fikratut tamkin asaban jauhariyan wa asasan mihwariyan lil manzumatil fikriyah al-kamilah li fikri jama'atil ikhwan wa lisairi tayyarat allati kharajat min rahimiha ya. Pemikiran tamkin, konsep tamkin itu adalah salah satu inti ya, dan salah satu pemikiran pokok bagi organisasi semacam Ikhwanul Muslimin dan organisasi-organisasi yang lahir dari rahim Ikhwanul Muslimin. Seperti Al-Qaeda dan lain-lain itu kan lahir dari rahim Ikhwanul Muslimin. Termasuk di Indonesianya adalah Jamaah Islamiyah. Ya. Hai sutama torhatan wa tanziri lahu bitariqatin tahawalahu ila amalin siyasiyin harakiyin munazzamin. Di mana konsep tamkin ini menjadi pijakan utama dalam hal politik ya, orang-orang kelompok-kelompok ekstrim. Inti berpikirnya adalah ketika mereka ini merasa bahwa mewujudkan hukum Allah itu adalah keharusan. Kemudian karena yang tidak menerapkan hukum Allah itu adalah kafir. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa karena seluruh dunia tidak ada yang menerapkan hukum Islam, maka seluruh dunia ini adalah jahiliyah ya, atau kafir. Dan kemudian ketika jahiliyah, maka harus ada yang mewujudkan negara Islam. Karena itu mereka kemudian menggelorakan yang namanya jihad. Ya. Setelah itu, jihad ini disertai dengan anggapan atau keyakinan bahwa mereka ini pasti mendapatkan janji Allah. Kelompok mereka ya, bukan yang lain. Nah, kemudian setelah itu mereka menganggap bahwa langkah-langkah menuju mengambil alih kekuasaan, inilah yang disebut dengan tamkin. Ya. Jadi tamkin itu sebetulnya secara bahasa artinya adalah secara bahasa ya penempatan. Tamkin itu penempatan sebetulnya, ya. Atau pengkondisian ya, yang menuju kekuasaan. Ya. Menuju kekuasaan. Maksudnya itu secara bahasa. Nah, karena itu tamkin ini kemudian adalah salah satu hal yang menjadi keniscayaan bagi mereka untuk berkonfrontasi dengan kelompok-kelompok yang lain, dengan seluruh dunia. Ya. Jadi intinya, nah itu tadi tamkin secara bahasa adalah penempatan atau pengkondisian menuju kekuasaan. Secara definisi di sini disebutkan oleh penulis kitab ini, seorang ulama Mesir, ya, bahwa tamkin itu adalah majmu'atul ijra'at wal masa'i wat tadabir allati yukhattituna laha lil wusuli ila sulutati. Jadi tamkin itu adalah sejumlah langkah dan strategi yang disusun untuk mencapai kekuasaan. Wa iqamati kiyanin siyasiyin, juga mendirikan entitas politik. Yatasawwaruna annahu huwas sabil al-wahid liiqamati hadzal din. Di mana entitas politik ini adalah dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memperjuangkan agama. Jadi orang-orang ekstrim ini, apapun kelompoknya, ya, itu pada dasarnya itu ya kelompok politik. Karena ujung-ujung yang mereka cita-citakan itu adalah cita-cita kekuasaan. Ya. Dan mereka menganggap bahwa agama ini nggak bisa disampaikan dengan dakwah, dengan pendidikan, dengan upaya kultural, infiltrasi kebudayaan dan seterusnya.
Itu mereka menganggap itu semua tidak mungkin. Tetapi satu-satunya cara memperjuangkan agama adalah dengan berkuasa. Itu anggapan orang-orang ekstrim, ya, sebetulnya. Dan kalau kita titeni, baik itu kelompok ekstrim agama, mau baik yang agama itu baik Kristen, Yahudi, contoh lah, orang-orang Yahudi, orang-orang ekstrim Yahudi itu kan namanya Zionisme. Ya. Orang Yahudi ini unsurnya banyak, tapi yang ekstrim Yahudi yang ekstrim itu yang namanya Zionis. Zionis itu ya percaya bahwa nilai-nilai Yahudi tidak mungkin bisa diterapkan tanpa adanya negara Yahudi berupa Israel. Orang-orang Kristen juga begitu. Yang Muslim juga begitu. Misalnya ISIS atau apapun kelompoknya, JI dan lain-lain. Mereka percaya, mereka berkeyakinan bahwa satu-satunya hal untuk memperjuangkan Islam itu ya dengan merebut kekuasaan. Karena itu mereka latihan militer, berontak kepada pemerintah, di mana-mana pasti begitu. Sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij zaman dulu. Nah, upaya merebut kekuasaan itulah disebut tamkin. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Definisi tamkin itu seperti itu. Upaya-upaya menuju kekuasaan itulah disebut dengan tamkin. Ya. Karena mereka percaya bahwa hanya dengan kekuasaan Islam itu bisa diwujudkan. Tentu Islamnya mereka ya. Kalau yang kita yang di luar kelompoknya itu ya bukan termasuk Islam menurut mereka. Ya. Nah, mereka ini membuat waqat tawassulu ila sina'ati tilka tasawurat al-zalimah al-mudlimah an tariqi sailin min at-ta'wilatil munharifah. Mereka membuat takwil-takwil yang menyimpang seperti biasanya ya, dari Al-Qur'an, dari hadis dan seterusnya. Padahal ini kita buka di halaman berikutnya ya. Inna sina'atal mafahim wastikhrajil qadaya wal madlullat minal Qur'an hiya amaliyatu sina'ati ma'rifiyatin saqilatin. Padahal sebetulnya menggali pemahaman dan menggali putusan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis itu adalah suatu upaya yang sulit. Kadang-kadang kita hari ini ya, kita yang belajar agama bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin, mulai kecil kita belajar agama di madrasah, di pesantren dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang yang tidak belajar agama kemudian menggurui kita ya, dengan kalimat misalnya ayatnya sudah jelas kok, hadisnya sudah jelas kok, kenapa nggak mau ikut? Mereka menganggap bahwa mengambil kesimpulan itu semudah itu. Padahal kalau kita mau berpikir, kalau seandainya ayat itu semuanya sudah jelas, ya untuk apa Nabi menjelaskan melalui hadis-hadis, dan untuk apa ulama menulis ribuan jilid kitab tafsir, ya, yang kalau dikumpulkan itu mungkin rumah kita tidak akan muat, ya, saking banyaknya kitab-kitab tafsir. Ulama menulis kitab tafsir itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu banyak yang mutasyabihat, banyak yang multitafsir. Ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan ayatnya sudah jelas kok, hanya berdasarkan terjemah. Ini penting ya. Nanti kita ini menjadi satu hal yang harus ditekankan bahwa Al-Quran itu ya menggali makna dari Al-Quran itu ya tidak mudah. Itu. Menggali makna hadis itu juga tidak mudah. Itu. Karena la budda laha min adawatin ilmiyatin. Butuh perangkat-perangkat keilmuan. Wa mafatih, butuh kunci-kunci, wa ma'ayir, wa maqayis, wa dhawabit, butuh pertimbangan-pertimbangan. Misalnya memahami ayat itu tidak bisa parsial, hanya satu ayat. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain itu terhubung. Jadi ketika mau memahami satu ayat, harus tahu ayat-ayat yang lain. Begitu juga dengan dhawabit ya. Belum ya nggak usah jauh-jauh, ilmu bahasa aja itu nahwu syarahnya dan seterusnya.
sehingga kita bisa betul-betul mengerti maksud daripada Al-Quran itu. Kita harus tahu asbabun nuzulnya, kita harus tahu perbandingannya dengan ayat yang lain, kita harus tahu penjelasan hadisnya seperti apa. Kan nggak bisa kita memaknai sendiri semua ayat-ayat itu tanpa memperhatikan hadis, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran itu adalah litubayyina linnas, kalimatnya adalah kepada Nabi itu Allah menyatakan agar kamu menjelaskan kepada manusia. Artinya yang berhak menjelaskan Al-Quran itu ya Nabi. Tafsir yang paling otoritatif adalah tafsirnya Nabi. Sementara kalau kita baca terjemah saja, tidak melihat asbabun nuzul, tidak melihat yang lain-lain, tidak membaca hadis Nabi, ya kemungkinan tersesatnya sangat besar. Ya. Apalagi terjemahan, pasti banyak makna yang hilang dari satu terjemahan itu. Ya. Nah, sekali lagi, memahami Al-Quran itu tidak mudah. Ya. Sebagaimana juga memahami hadis. Karena itu kita tidak boleh mereka-reka sendiri. Itu. Makanya di sini ada istilah yang beliau sampaikan itu adalah takwilul Quran, malam yakul. Itu. Di paragraf yang kedua itu, di akhir paragraf yang kedua, beliau mengatakan yuhawilu, orang-orang ekstrim itu adalah yuhawilu takwil al-Quran malam yakul. Berusaha seakan-akan itu diucapkan oleh Al-Quran, padahal Al-Quran sendiri nggak pernah mengatakan hal tersebut. Contoh misalnya ya, paling jelas, kalian mungkin masih entah mengikuti atau tidak, pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2016-2017, banyak sekali model-model seperti ini. Pada waktu Ahok bersaing dengan Anies. Ya. Ini bukan soal politiknya, dan mungkin kita juga tidak ada yang suka dengan Ahok barangkali ya. Kita ini nggak suka dengan Ahok, bukan karena persoalan apa-apa, tetapi tidak etika publiknya tidak ada, kemudian dan seterusnya lah, ya, dan seterusnya. Ya, intinya kita juga nggak cocok dengan yang namanya Ahok, itu kita tidak cocok. Tetapi cara orang tertentu menggunakan agama sebagai komoditas politik, misalnya ketika seseorang mengambil kesimpulan bahwa yang tidak milih Anies nggak boleh disolati jenazahnya dengan dasar ayat-ayat Al-Quran, dengan modal menempel ayat. Pertama yang dikutip adalah Al-Maidah 51. Ya. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai aulia. Kemudian yang kedua, mengutip di dalam surat An-Nisa dinyatakan bahwa yang menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai aulia itu adalah orang-orang fasik. Dan kemudian ditempel lagi dengan ayat yang lain, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Padahal ini turun untuk orang-orang munafik, yang orang munafik itu yang tahu hanya Nabi, ya, hanya Allah dan Nabi. Itu. Kita tidak pernah tahu siapa yang munafik, karena munafik itu adanya di hati masing-masing orang. Nah, ini kesimpulan dari tempel-menempel ayat tadi, itu kesimpulannya adalah yang tidak milih Anies nggak boleh disolati jenazahnya. Ini satu model politisasi agama yang sangat ngawur sekali, ya, dengan tempel-menempel ayat seperti itu. Terus mengabaikan konteks masing-masing ayat itu. Ya. Padahal orang berdosa besar saja, orang menyolati jenazah itu kan fardu kifayah hukumnya. Semua yang meninggal dalam keadaan beriman itu wajib hukumnya untuk disolati. Meskipun orang fasik, meskipun orang itu nggak pernah sholat, meskipun pekerjaannya judi dan seterusnya, wajib hukumnya tetap untuk disolati. Ya. Itu. Gitu. Semuanya wajib disolati. Hanya saja mungkin perbedaannya ya, kalau Anda ini seorang tokoh mungkin tidak ikut mensolati. Seperti pernah ada orang, kalau tidak salah orang bunuh diri ya, Nabi tidak mau mensolati, tapi menyuruh sahabat untuk menyolat. Atau gini, Nabi yang jelas kalau bunuh diri itu, Nabi yang jelas tidak mau mensolati orang yang masih punya hutang. Itu.
Tapi Nabi tidak melarang orang tersebut disolati, ya. Artinya Nabi tetap memerintahkan sahabat untuk nyolati. Tapi beliau sendiri karena tokoh, beliau tidak ikut mensolati. Tujuannya apa ya? Untuk pelajaran bahwa apa namanya, ya, membayar hutang itu penting, gitu. Seperti itu. Tapi ini kan ketika tempel menempel ayat kayak tadi itu kan ngawur sekali, ya. Seperti itu, ya. Terus kemudian ini sebagaimana juga soal tamkin ini, ya, soal tamkin. Nanti kita akan lihat, ya, seperti apa. Nah, kemudian ya tentu mereka juga yakin, ya, di halaman berikutnya itu annahu wahdahu duna ghairihi al-ahab bi iqamatihi. Jadi setelah mereka merasa bahwa hanya kelompok mereka yang muslim, yang lainnya kafir semua, dan kemudian mereka yakin bahwa janji Allah itu adalah hanya berlaku bagi mereka, maka kemudian mereka merasa bahwa merekalah yang paling berhak untuk berkuasa. Kan yang kita lihat kan hari ini seperti itu, ya. Orang-orang itu meskipun penguasanya muslim, sholat, berangkat haji, tapi tetap aja partai-partai tertentu di Indonesia yang merasa paling Islam, yang merasa bahwa hanya mereka yang berhak mewakili Islam, yang lainnya tidak. Nah, sebetulnya, ya, nah, yang dijadikan dasar oleh mereka itu adalah dua kisah yang di sini akan diberikan penjelasan. Di dalam Al-Quran sendiri, tamkin itu kata yang serumpun ada makanna atau numakin. Tapi kata tamkin sendiri, kata penulis kitab ini, lana jidulaha asaron. Kata tamkin sendiri sebetulnya kita tidak pernah menemukannya di dalam Al-Quran, hadis, maupun kalam para ulama. Sebagaimana kata khilafah lah. Kita ini kan kalau nyari kata khilafah di Al-Quran nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Karena itu ya istilah yang sifatnya ijtihad, ya, diproduk oleh manusia. Sebetulnya kata khilafah itu kan kalau kita cari sampai bosan, sampai capek juga nggak akan ketemu. Kata khilafah itu tidak akan pernah ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran hanya ada kata khalifah, ya, merujuk pada manusia, ya, sebagai khalifah di muka bumi, dan itu personal sifatnya, dan kata kholaif, yaitu merujuk pada generasi. Tapi kata khilafah sebagai identitas politik itu sebetulnya di Al-Quran ya nggak pernah ada. Tamkin juga demikian. Seperti istilah-istilah yang lain, al-wala wal baro misalnya. Kita cari di Al-Quran, hadis, ya nggak akan ketemu kata-kata al-wala wal baro itu. Kata bendera tauhid misalnya. Orang sampai marah-marah membela yang namanya bendera tauhid. Nah, bendera tauhid itu carilah coba di Al-Quran, hadis, ulama, kita nggak akan pernah ketemu istilah yang namanya bendera tauhid. Begitu juga istilah Islam kafah. Sampai capek ya kita nggak akan pernah ketemu yang namanya istilah Islam kafah. Islam kafah itu apa? Istilah apa? Di Al-Quran memang ada ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Tapi kata Islam kafah secara persis itu ya nggak akan kita temukan. Dan lagi pula kata asilmi di dalam ayat tersebut menurut para ulama itu maknanya juga bukan Islam. Itu. Tetapi adalah ada yang menyebut kedamaian, dan lain-lain. Kenapa tidak dimaknai Islam? Karena awalnya sudah ya ayyuhalladzina amanu, menyapa orang-orang beriman, gitu. Kalau orang beriman disuruh jadi nggak mungkin dilakukan pengulangan, gitu. Nggak mungkin orang beriman disuruh beriman lagi, gitu. Seperti itu. Sama juga dengan istilah-istilah yang lain, seperti Islam rahmatan lil alamin, itu juga kita cari di Al-Quran ya nggak akan ketemu istilah itu, ya, secara persis. Karena ini adalah ijtihad. NU punya istilah Islam Nusantara, Muhammadiyah punya istilah Islam berkemajuan, terus
orang-orang PKS punya istilah Islam terpadu dan seterusnya. Semuanya adalah hal yang ijtihadi dan tidak perlu dibela mati-matian karena belum tentu benarnya. Sama dengan istilah-istilah tadi, khilafah, Islam kafah dan lain-lain, itu ya bikinan manusia semua, bikinan orang semua ya. Di Al-Qur'an sendiri istilahnya seperti itu ya tidak ada. Dan sama juga dengan istilah tamkin ini gitu. Kenapa di sini disebutkan? Karena memang tamkin ini adalah satu hal yang menjadi pokok pikiran utama ya. Jadi pikiran utama orang-orang ekstrim ini ya tadi bahwa agama ini tidak mungkin diperjuangkan tanpa adanya kekuasaan, dan kekuasaan itu tangga atau upaya menuju kekuasaan itu disebut dengan tamkin. Dan bahkan ya seperti disebutkan di halaman 118 mengutip salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yang bernama Ali As-Salabi ya. Dia mengatakan bahwa at-tamkinu lidinillah wal hadaful akbar likulli mufradatil amal liajlil Islam. Bahwa Ali As-Salabi mengatakan bahwa tamkin itu adalah satu ajaran Islam yang paling penting untuk diperjuangkan. Menurut Ali As-Salabi. Tujuannya apa? Tamkin ini dicapai dengan cara apa? Yang pertama menurut dia adalah ayatamakan al-mujtama al-muslim ini iqamati sulutatin siyasiyatin. Pertama ya masyarakat muslim, sekali lagi kalau masyarakat muslim berarti artinya adalah kelompok mereka ya. Karena mereka tidak menganggap di luar mereka itu adalah muslim. Harus mendirikan kekuasaan politik. Dengan cara apapun, termasuk dengan cara kudeta berdarah atau dengan cara perang militer dan seterusnya. Ya itu disebutkan ada 5 hal ya di bawah itu. Mendirikan kekuasaan, kemudian melakukan kudeta atau perang dengan cara jihad dan seterusnya. Nah, harakatul mughalabah wal jihad tahuzu arusyatuhot, gerakan jihad dan juga kudeta itu akan mengguncang istana tauhid. Ini paling senang orang-orang ekstrem itu menggunakan kata tauhid, meskipun yang disebut tauhid yang dimaksud itu adalah orang yang muslim, sholat, berangkat berhaji dan membayar zakat dan seterusnya, tapi tetap aja disebut oleh mereka sebagai tauhid dan menghilangkan hukum jahiliyah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang digunakan oleh mereka itu apa? Tadi kan sudah disebutkan bahwa orang-orang ekstrem itu ya pasti akan menggunakan ayat Al-Qur'an, pasti, sehingga seakan-akan benar. Gitu. Nah, di halaman 120 kita bisa lihat ya bahwa dasar mereka mempunyai konsep tamkin ini adalah kisahnya Nabi Yusuf. Potongan ayat berkaitan dengan Nabi Yusuf yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Faqalu hadza dalilun qur'aniyun ala masyru'iyatis sa'i ila al-imarati wa talabil hukmi wal qiyami bihi. Berdasarkan potongan ayat ini ya, Nabi Yusuf mengatakan bahwa jadikan saya bendahara perbendaharaan ya, karena sesungguhnya saya adalah yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga dan juga mempunyai ilmu ya, seperti itu. Maka kemudian mereka mengatakan ini adalah dalil Quran yang menunjukkan keharusan orang-orang Islam, kelompok mereka maksudnya, untuk merebut kekuasaan. Itu. Begitu juga ya kita bisa lihat di sini di dalam kitabnya Said Qutb ya, di dalam kitab Fi Dhilalil Quran. Tapi ini penjelasannya sangat panjang sekali, saya ringkaskan saja ya. Tetapi gini,
Kata beliau, jadi orang-orang ini menjadikan bahwa ayat ini adalah anjuran untuk merebut kekuasaan, dan bahwa yang namanya orang Islam ya itu harus merebut kekuasaan politik. Makanya mereka di Indonesia, ya, pengikut-pengikut Ikhwanul Muslimin di Indonesia, terutama yang tergabung dalam Partai PKS, itu punya slogan yang bernama Muslim Negarawan. Muslim dan menjadi penguasa negara. Ya. Seperti itu. Padahal, kata beliau, kalau kita lihat ya, sekali lagi, Al-Quran itu kan tafsirnya tidak bisa dipisahkan dari hadis Nabi. Sedangkan hadis Nabi yang sudah jelas, entah kata beliau, entah mereka mendapatkan tafsir dari mana yang seperti tadi itu, tapi kalau kita melihat hadis, itu di dalam kitab Sahih Muslim, ya, sudah jelas Sahih Muslim, hadisnya Samurah Abdurrahman bin Samurah itu berkata, ya, di halaman 121 itu, halaman setelahnya, qala li Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah berkata, ya, bersabda, ya Abdurrahman ibni Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman, jangan pernah kamu meminta kekuasaan. Jangan pernah minta kekuasaan apapun itu, ya. Kekuasaan dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar. Ya. Jangan pernah minta kekuasaan di dalam hal apapun. Kamu di organisasi, jangan pernah berambisi jadi ketua. Ya. Kamu dimanapun ya nggak usah lah intinya. Ataupun lingkup yang lebih besar. Kamu pengen jadi raja misalnya, pengen jadi presiden misalnya, pengen jadi menteri, pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati, pengen jadi camat, kepala desa, ketua yayasan, pimpinan pesantren. Jangan pernah kamu meminta kekuasaan. Ya. Jangan pernah berambisi untuk meminta kekuasaan. Fa innaka in a'taitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Itu kata Nabi. Karena apa? Karena kalau kamu berkuasa atas permintaan diri kamu sendiri, maka kamu akan dimintai pertanggungjawaban atau akan istilahnya itu dibebankan gitu kekuasaan itu kepada kamu. Tapi wa in a'taitaha an ghairi mas'alatin wa in ta'alaiha. Tapi kalau kamu berkuasa tapi kamu nggak minta, ya, nggak berambisi untuk itu, maka kamu pasti akan terbantu di dalam menjalankan amanah tersebut. Jadi intinya kekuasaan itu boleh-boleh saja, tapi jangan ambisi, jangan minta. Gitu. Kalau memang diserahi, ya boleh, tetapi jangan pernah meminta-minta. Gitu. Jadi yang berambisi sampai menggunakan militer, ya milisi-milisi untuk merebut kekuasaan, itu ya keliru. Gitu. Karena padahal ya Al-Quran itu ya wahyu. Hadis itu juga wahyu, dan hadis menjelaskan seperti itu. Bahwa kita ini diperintahkan oleh Nabi untuk tidak boleh berambisi terhadap kekuasaan. Di dalam hadis-hadis yang lain juga begitu kan. Pesannya Nabi kepada Abu Dzar ya. Itu juga begitu, bahwa kekuasaan itu yang akan memperberat hisab kita di hari kiamat. Ini penjelasannya cukup panjang sekali ya terkait dengan hal ini, penjelasan dari sebenarnya mengupas pemikirannya Said Qutb ya, tetap Said Qutb, dan kenapa di ulama Al-Azhar ini mengutip Said Qutb, karena memang Said Qutb ini adalah pemikir sentralnya ya. Jadi orang-orang ekstrim mengatasnamakan Islam, terutama era 60-an ke atas, itu ya rata-rata menginduk kepada pemikirannya Said Qutb. Karena itu yang dikritisi adalah pemikir induknya, yaitu Said Qutb sendiri. Ini penjelasannya cukup panjang sekali ya, tetapi ada hal-hal yang menjadi klarifikasi sifatnya dari penulis kitab ini ya, bahwa sekaligus membantah bahwa
Nabi Yusuf itu nggak pernah meminta kekuasaan. Jadi coba simak di halaman 132 itu ya. Di halaman 132 poin 6 itu dikatakan oleh penulis kitab ini, Sayyidina Yusuf alaihissalam lam yatlub al-imarah wala sa'a ilaiha wal istidlal biqaulihi ij'alni ala khazainil ardi ghalatun kabirun fi fahmi jihad dilalati wa ghiyabun an siyaqil Quran. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini ya sebetulnya nggak pernah meminta kekuasaan sama sekali dan juga tidak berusaha untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Adapun orang-orang yang merebut kekuasaan, yang punya agenda politik dengan menggunakan ayat tersebut, itu keliru besar. Gitu. Dan kehilangan konteks Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena ayat tersebut tuh panjang sebetulnya ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi itu sebetulnya rangkaian yang sangat panjang ya. Di halaman 7 ditegaskan bahwa ya pertama Nabi Yusuf memang seseorang yang punya kapasitas keilmuan. Ya. Kemudian Nabi Yusuf itu pada dasarnya tidak mau gitu. Mirorun yatlubuhu wa Yusuf ya. Jadi raja itu ternyata meminta Nabi Yusuf itu berkali-kali. Yusuf sendiri tidak. Kemudian falama qabalahul malik. Ya. Raja yang ada di masanya Nabi Yusuf ini namanya Royan bin Walid ya. Royan bin Walid. Itu nah ketika raja ini berkali-kali yang meminta Yusuf untuk menjadi apapun, udah yang sekarang jadi kan kisahnya kan teman-teman udah tahu lah ya. Jadi raja suatu saat bermimpi melihat ada sapi kurus, 7 sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk. Dan kemudian raja juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja ini bingung harus memaknai seperti apa mimpi tersebut. Kemudian mengumpulkan para penasehat-penasehatnya. Setelah penasehat-penasehat ini dikumpulkan, penasehatnya mengatakan itu hanya bunga tidur lah, nggak ada artinya itu. Tapi kemudian ada seseorang yang mengusulkan, coba saya tanyakan kepada Yusuf, Nabi Yusuf. Waktu itu lagi di penjara, Nabi Yusuf lagi di penjara. Setelah Nabi Yusuf ditanya, Nabi Yusuf menjelaskan bahwa akan datang musim subur selama 7 tahun dan kemudian akan datang berikutnya musim paceklik selama 7 tahun. Karena itu Nabi Yusuf memberikan tawaran solusi, yaitu kalian menanam selama 7 tahun ini dan biarkan gandum itu tetap berada di tangkainya. Itu tujuannya apa? Ya supaya awet. Itu. Jadi Nabi Yusuf ini kalau kita detailkan nanti kita akan bisa melihat bahwa Nabi Yusuf ini sangat menguasai. Padahal orang Mesir itu adalah orang yang punya sungai Nil selama 5.000 tahun. Jadi kalau mau dibilang kemampuan bertani, ya orang Mesir ini sudah sangat menguasai ilmu pertanian. Ini meskipun begitu, ternyata ilmunya masih lebih tinggi ilmunya Nabi Yusuf. Ya, karena Nabi Yusuf ngerti akan ada musim subur, kemudian akan ada musim paceklik. Caranya gimana? Ya kamu nanam yang banyak, lalu kemudian biarkan tetap ditangkai. Tujuannya apa? Supaya tetap awet. Karena kalau dipanen semua, kemudian kalau zaman dulu mungkin ditumbuk ya, kalau zaman sekarang diseleb, dikupas kulitnya, itu mungkin akan tidak bertahan sampai 14 tahun ke depan. Tapi kemudian Nabi Yusuf atas sarannya itu, kemudian gandum itu ternyata awet. Dan ketika mengalami masa paceklik, orang-orang Mesir menjadi tidak kesulitan, bahkan dan Nabi Yusuf bahkan juga memerintahkan untuk berhemat ya. Makannya jangan banyak-banyak, sesuai kebutuhan saja, karena kita akan menghadapi masa paceklik yang panjang. Dan seterusnya ini pokoknya sangat ahli sekali Nabi Yusuf ini, punya keilmuan yang seperti itu. Dan kemudian bahkan orang Mesir pada saat itu sampai bisa menyumbangkan gandumnya untuk orang-orang Syam. Kalau sekarang Suriah ya. Orang Suriah itu bahkan dikirimi gandum dari Mesir. Bahkan sampai musim pacekliknya lewat, gandumnya ternyata masih lebih. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Nah, dalam kondisi seperti inilah itu
Nabi Yusuf itu ditawari kekuasaan. Jadi Nabi Yusuf nggak minta. Nabi Yusuf sendiri itu ya kalau kita lihat hidupnya sangat cair sekali. Ya, kan dimulai dari dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur dan kemudian dibeli sebagai budak, dijual, dibeli oleh orang, terus dan seterusnya lah. Intinya Nabi Yusuf sendiri nggak pernah merencanakan akan menjadi seorang pejabat tinggi suatu negara. Ya, gitu. Dan bahkan jadi itu nggak bisa kalau disebut bahwa Nabi Yusuf itu berambisi menjadi penguasa dan itu dijadikan dasar oleh beberapa orang ya untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sah karena menganggap bahwa ini kewajiban agama sehingga mereka memperjuangkannya memperjuangkan meskipun bukan dengan jalur yang sah. Padahal Nabi Yusuf itu ya tidak pernah meminta kekuasaan ya. Nah, bahkan ketika kalau kita amati, ketika Nabi Yusuf ditawari kekuasaan, kan raja mengatakan bahwa apa namanya, ladaina makinun amin. Sekarang kamu sudah menjadi orang dekat. Itu. Mau minta apa sekarang? Kamu mau minta apa? Tapi di dalam kondisi seperti itu, Nabi Yusuf mungkin kalau bilang saya minta jadi wakil raja, mungkin akan dituruti, gitu. Akan betul-betul dijadikan wakil raja. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan itu. Nabi Yusuf bahkan mengatakan hanya mengambil bagian kecil dari kekuasaan itu. Yaitu Nabi Yusuf hanya minta saya ditaruh di bagian keuangan saja, di bagian perbendaharaan. Jadi hanya itu, nggak minta jadi perdana menteri misalnya, atau minta jadi wakil raja atau seterusnya, tapi bagian kecil. Jadi seperti itu. Dan Nabi Yusuf tidak mengatakan memberontak misalnya, nggak bisa. Saya kan nabi, kamu kan kafir. Saya yang harus berkuasa. Nabi Yusuf juga nggak mengatakan begitu. Tidak seperti orang-orang ekstrim hari ini yang sudah presidennya sudah muslim, sholat, berhaji, berzakat, dan seterusnya tetap aja dikafirkan dan inginnya terus bisa menggulingkan. Sama sekali nggak mengikuti caranya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf sendiri hanya meminta perbendaharaan. Tidak mengatakan saya kan nabi. Padahal nabi ya pasti benernya. Dan rajanya pada saat itu kan raja kafir. Nah, sekarang orang-orang ini, kelompok-kelompok ini kan belum tentu benar, bukan nabi itu. Dan yang dilawan itu penguasa muslim. Jadi ini keliru besar ya. Ketika mengatakan bahwa memperjuangkan kekuasaan dasarnya niru Nabi Yusuf. Padahal jauh sekali antara mereka dengan Nabi Yusuf. Tamkin sendiri juga menurut beliau tidak hanya untuk yang muslim kalau dibaca Al-Quran itu, tapi juga orang-orang muslim. Jadi seperti itu. Jadi kalau menjadikan dasar kisahnya Nabi Yusuf itu ya tidak tepat. Itu tidak jauh. Tamkin itu kata beliau di halaman 135 ya. Tamkin itu ya intinya seperti cinta dan simpati, kecintaan dan sebuah simpati pada seseorang. Kita ini tidak mungkin bisa mengatakan kepada seseorang, "Woi orang si A, tolong cintai saya." Bahkan sampai dengan diperangi misalnya. Itu kan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah ya memperindah diri kita, akhlak kita, kinerja kita, dan seterusnya. Dengan seperti itu, maka akan tumbuh simpati dan juga tumbuh kecintaan dari orang lain. Mungkin itu juga begitu. Intinya apa? Islam itu yang menyuruh kita untuk berbuat baik, bekerja, sebaik mungkin, ya, sampai orang akan melihat bahwa kita ini misalnya adalah orang yang paling tepat untuk jabatan tertentu misalnya seperti itu. Nah pada saat itulah kekuasaan itu. Tetapi kita nggak boleh, bukan ajaran Islam ketika kita memaksa, apalagi sampai menempuh jalur-jalur upaya berdarah. Gitu. Jadi seperti itu. Sebetulnya pembahasannya sangat
panjang sekali ya, tetap seperti yang juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak pernah eh, kampanye atau apa, tetapi kemudian profesionalitas dia dan kemudian juga keahliannya di dalam mengatur dan memanajemen pangan, itulah yang membuat dia dipercaya. Nah, begini juga di sini ada keterangan tambahan. Apakah Nabi Yusuf itu berkuasa dan mampu melakukan itu karena beliau ini nabi atau karena beliau ini memang pinter? Gitu. Jawabannya adalah ketika kita berbicara tentang Nabi Yusuf, itu ya sebetulnya seseorang yang memang sudah dididik di dalam rumah kenabian, tradisi kenabian, selama 4 generasi. Makanya Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang Nabi Yusuf itu adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kenapa? Jadi Nabi Yusuf itu adalah seorang yang mulia, yang lahir dari bapak yang mulia, dari kakek yang mulia, dan dari buyut yang mulia. Karena Nabi Yusuf itu adalah bin Nabi Yakub, bin Nabi Ishak, bin Nabi Ibrahim. Ya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi itu adalah memang lahir dari satu ya keluarga Nabi lah, keluarga yang memang mempunyai darah kenabian. Dan juga dari keluarga yang memang punya terah pemimpin, itu seperti itu. Seandainya pun ya, kata beliau di halaman 144 itu, seandainya pun Nabi Yusuf ini tidak jadi nabi, tentulah dia juga akan jadi pemimpin. Gitu. Karena memang sudah terahnya. Zaman dulu itu kan kekuasaan itu terah ya, dinasti. Sekarang udah berbeda. Sekarang sudah berbeda. Seperti kalau dulu itu ya seperti Fir'aun. Fir'aun itu ya turun temurun dari bapak ke anak, dari bapak ke anak lagi dan seterusnya. Ya sistem kerajaan kan dinasti kan seperti itu ya. Kalau sekarang kan sudah enggak ya. Presiden anaknya kuli bangunan, gitu. Kuli bangunan jadi presiden dan seterusnya. Kalau sekarang ya, Tapi dulu kan keturunan. Sama seperti Muawiyah misalnya, Umayyah itu ya keturunan. Dari mulai keluarga-keluarga itu, Abu Sufyan, Utsman bin Affan, Muawiyah, sampai satu keturunannya dinasti Umayyah itu memang terah politik. Gitu. Jadi gitu. Ya dua-duanya. Intinya kalau Nabi Yusuf dia mengumpulkan dua-duanya. Memang beliau ini nabi yang punya keistimewaan, juga adalah mempunyai terah penguasa, mempunyai terah pemimpin. Nah kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu adalah ceritanya Nabi Yusuf. Yang intinya Nabi Yusuf itu yang nggak pernah minta jabatan dan seterusnya, nggak pernah memulai gitu maksudnya, memulai berusaha mendapatkan jabatan. Tetapi itu Nabi Yusuf itu sampai menjabat adalah setelah raja itu berkali-kali gitu, meminta dia untuk menjadi orang terdekatnya. Gitu. 1 kali Nabi Yusuf menolak, 2 kali Nabi Yusuf menolak dan seterusnya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf akhirnya ya wis, kalau memang begitu saya cukup menjadi bendahara. Nabi Yusuf nggak minta lebih dari itu. Nah kemudian berikutnya adalah yang dijadikan contoh adalah Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah di halaman 151 ya. Zulkarnain ini adalah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya, yang tertulis sejarahnya di dalam Al-Quran. Ini juga kadang-kadang dijadikan sebagai dasar oleh orang-orang ekstrim untuk memuluskan agenda politik. Untuk memuluskan agenda politiknya. Jadi kalau mau berpolitik sebenarnya berpolitik saja. Tapi nggak usah bawa-bawa ayat Al-Quran. Karena
ya imbasnya tadi penyimpangan-penyimpangan, dan kalau ada kesalahan Al-Qur'annya ikut tercoreng gitu. Paham maksudnya ya? Itu Al-Qur'an itu kan maknanya sangat luas. Al-Qur'an itu ya milik semua umat Islam. Sementara politik itu wataknya memecah belah gitu. Jadi kalau memang tidak ada nas yang pasti, ya jangan sampai menggunakan ayat itu untuk politisasi. Ini dulu ya, saya cerita dulu. Dulu itu ayat-ayat. Semenjak dulu, bukan hanya sekarang. Di Indonesia dulu aja itu udah yang namanya pemilu, ya, itu ya sudah pakai ayat. Gitu. Dan itu jelas kelirunya. Contoh, misalnya dulu orang-orang menyerang Golkar. Dulu ya zaman Orde Baru yang tidak disukai Golkar. Dan kalau orang nyerang Golkar, itu orang senang mengutip ayat wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Maksudnya pohon beringin. Ya. Karena lambangnya Golkar itu pohon beringin. Jadi untuk menyerang Golkar itu digunakan ayat jangan dekati pohon ini wala taqrabah hadhihi syajarah. Padahal itu kisahnya Nabi Adam sama Hawa ya. Ini contoh politisasi. Terus itu satu Golkar. Kedua P3. Orang-orang P3. Ya, dulu P3 itu lambangnya belum Ka'bah tapi bintang. Dan orang-orang P3 senang menggunakan ayat wabin najmi hum yahtadun. Dan kepada bintanglah orang-orang mencari petunjuk. Sehingga mereka menganggap P3 ini petunjuk. Ini keliru lagi. Ya. PDI zaman dulu juga nggak mau kalah. Ya boleh Golkar ngaku apa, P3 ngaku apa. Tapi kalian lihat. Gitu. Oh, satu lagi, yang bela Golkar itu menggunakan ayat juga. Tadi yang nyerang Golkar menggunakan ayat wala taqrabati syajarah. Yang bela Golkar itu juga menggunakan ayat. Apa namanya? Ayatnya begini, wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha fil ardi wa far'uha fis sama. Itu. Jadi semuanya pakai ayat. PDI-nya nggak mau kalah. Golkar sudah pakai ayat, P3 sudah pakai ayat. Zaman dulu kan partainya cuma 3. PDI-nya juga bilang begini, boleh Golkar pakai ayat, P3 pakai ayat. Tapi jangan lupa, di Al-Quran itu surat paling panjang, itu adalah surat Banteng, yaitu surat Al-Baqarah. Ini kalau ayat Quran digunakan main-main seperti ini, kan rusak gitu ya. Sama dengan hari ini ya, sejarah terus berulang. Orang-orang ekstrim menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan politik mereka. Padahal seperti tadi dijelaskan, ternyata nggak tepat, sama sekali tidak tepat. Yang kedua, selain Nabi Yusuf, itu adalah Dzulqarnain, seorang raja besar yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Ternyata kalau kita amati, Dzulqarnain ini juga tidak ada sejarahnya. Dzulqarnain itu adalah berambisi untuk menjadi seorang raja. Gitu. Tetapi Dzulqarnain itu adalah seorang pekerja keras. Dia meneliti, ya, mempunyai ahli-ahli kelautan, mempunyai pasukan, mempunyai semuanya lah, sampai dia bisa menjelajah dari ujung terbitnya matahari di timur, ya, dan juga tempat terbenamnya matahari di Laut Hitam, di ujung paling barat bumi. Ya. Itu Dzulqarnain. Itu. Tamkinnya itu ya kerja kerasnya Dzulqarnain ini namanya tamkin. Gitu. Sampai banyak sekali diteliti Dzulqarnain ini. Zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid maupun Khalifah Al-Wasid Billah, itu ya, mereka semua adalah orang-orang yang menugaskan Sulamut Tarjuman namanya, untuk meneliti di mana jejak-jejak Dzulqarnain itu. Begitu juga peneliti-peneliti di Eropa yang kemudian melahirkan ilmu arkeologi, ya, dan seterusnya. Banyak kisah tentang ini. Tapi intinya Dzulqarnain ini, kalau kita belajar dari Nabi Yusuf maupun Dzulqarnain, yang disebut tamkin itu apa? Mestinya yang disebut tamkin itu adalah kita bekerja keras, membangun peradaban, membangun masyarakat, itulah yang disebut dengan tamkin. Ya. Melakukan penelitian, melakukan produksi, jangan hanya jadi konsumen, tapi harus jadi produsen. Itu mengentaskan kemiskinan, itu kemudian juga mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan,
kemudian profesionalisme, inovasi, memuliakan sesama manusia, menjaga lingkungan, dan seterusnya. Kullu dzalika ma'al iman wa manzumatil qiyam, tentu disertai dengan iman ya, dan juga mempertahankan nilai-nilai. Nah, itulah yang disebut dengan tamkin gitu. Bukan sebagaimana yang digelorakan atau disuarakan oleh orang-orang ekstrim itu, bahwa merebut kekuasaan itu adalah satu keharusan Islam, dengan dasar kisahnya Nabi Yusuf dan kisah Dzulqarnain. Jadi seperti itu penjelasannya ya tentang tamkin. Sekali lagi, tamkin ini secara bahasa adalah pengkondisian atau penempatan. Secara istilah, maknanya di sini adalah tamkin ini digunakan oleh orang-orang ekstrim sebagai salah satu pikiran pokok utama orang-orang ekstrim. Yang dimaksud adalah upaya-upaya atau langkah-langkah tertentu untuk merebut kekuasaan, karena mereka menganggap bahwa hanya dengan kekuasaan itulah agama ini bisa diwujudkan. Gitu. Padahal kalau kita melihat hadis, ya, ternyata Nabi sendiri itu juga me-warning ya, atau melarang kita berambisi kekuasaan. Gitu. Dan kemudian kisah yang dijadikan dasar oleh mereka, kisahnya Nabi Yusuf, itu sama sekali tidak cocok dengan apa yang menjadi agenda maupun gerakan mereka. Karena Nabi Yusuf ternyata juga sebetulnya Nabi Yusuf bukan orang yang punya ambisi politik. Ya. Nabi Yusuf juga tidak pernah berusaha menggulingkan rajanya atau apapun. Ya. Tapi Nabi Yusuf ketika dipaksa, karena memang kondisinya dipaksa, selain punya keahlian juga dipaksa, Nabi Yusuf hanya mengambil job atau jabatan sebagai bendahara. Gitu. Seperti itu ya, saya kira. Oke, kemudian di sini ada beberapa yang. Assalamualaikum, izin bertanya, inti dari ajaran kelompok ekstrim itu apa sampai mereka dengan mudahnya menganggap orang di luar kelompok mereka adalah kafir dan yang di dalam kelompok mereka adalah muslim. Padahal rukun Islam yang kita dan mereka kan sama. Apakah karena mereka, apa karena makna? Mohon tauhid ya. Jadi gini ya, yang kita bahas dari sejak awal pertemuan itu kan cara berpikirnya orang ekstrim itu seperti apa. Jadi sebetulnya yang kita bahas itu ya ini ya, inti dari orang-orang ekstrim itu cara berpikirnya seperti apa ya. Kita sudah membahas yang lalu. Pertama, awalnya mereka menganggap bahwa wajib hukumnya berhukum dengan hukum Tuhan. Nah, tapi berhukum dengan hukum Tuhan versi mereka. Ya. Ketika mereka menganggap bahwa semua negara ini tidak ada yang menggunakan hukum Tuhan, maka mereka menganggap bahwa seluruh dunia ini sudah kafir. Meskipun sholat, meskipun puasa, meskipun haji, tapi kalau yang digunakan hukumnya bukan hukum Allah, maka oleh mereka dianggap kafir. Tetapi masalahnya itu mereka memaknai hukum Allah itu secara sangat sempit. Kalau kita sendiri di Indonesia, contoh saja misalnya, kita sendiri tidak pernah mengatakan bahwa hukum Indonesia ini adalah hukum kafir. Kenapa? Karena yang negara ini sejak awal terbentuknya Indonesia belum ada. Negara ini yang memperjuangkan ya para ulama. Mayoritas lah, namanya juga penduduknya mayoritas Muslim, maka yang berusaha memerdekakan negara ini juga ya mayoritas Muslim. Ya. Seperti contoh yang pernah saya sampaikan ya, resolusi jihad di Surabaya, ya, tanggal 22 Oktober, yang diperingati sebagai Hari Santri. Itu kan adalah perjuangan para ulama, para kiai, dan para santri melawan penjajah Inggris dan Belanda yang pada saat itu akan melakukan serangan di Surabaya. Itu terjadi pertempuran 10 November. Dari pertempuran 10 November itulah kita mendapatkan kemerdekaan. Seperti itu. Kemudian yang nyusun undang-undang kiai-kiai ya, dari NU ada Kiai Wahid Hashim, dari Muhammadiyah ada Kiai Bagus dan sekian kiai-kiai yang lain. Itu. Sehingga mantan hakim MK
namanya Profesor Jimli As-Siddiqi. Dia mengatakan bahwa tidak ada undang-undang yang lebih islami daripada undang-undang Indonesia. Bayangkan mukaddimahnya itu, kalau Anda baca pendahuluan atau mukaddimah Undang-Undang Dasar 45, itu kalimatnya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, kalau tidak salah kalimatnya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa yang menyusun itu ulama. Bayangkan kalau yang menyusun tuh orang nggak ngerti agama, apa mungkin menulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, itu kan nggak mungkin. Itu menunjukkan yang menulis ulama. Kita itu punya lembaga namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cari di seluruh dunia, nggak ada lembaga namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti Indonesia. Menggunakan kalimat musyawarah loh ya. Kalimat musyawarah itu Anda anggap dari barat. Enggak. Kalimat musyawarah itu dari Al-Quran. Bahkan orang-orang barat tidak punya terminologi musyawarah. Musyawarah itu bahasa Arab. Diambil dari Al-Quran. Wasyawirhum fil amr atau wa amruhum syura bainahum. Anda baca Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu semuanya nilai-nilai Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa memang ada itu yang ya memang ada gitu nilai Pancasila itu yang bertentangan dengan Al-Quran, kan tidak ada. Bahkan semua nilainya sejalan dengan Al-Quran. Soal ketauhidan, ketuhanan yang Maha Esa, soal keadilan itu adalah prinsip yang sangat ditekankan oleh Islam. Bolak-balik sampai kita aja kalau khutbah Nabi mengulang-ulang innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perintah tentang keadilan, permusyawaratan, semua nilai-nilai keadilan sosial, kebijaksanaan, hikmah ya. Coba kalau nggak dari Al-Qur'an itu dari mana lagi kata-kata hikmah? Anda cari dari bahasa Sanskerta misalnya, ya nggak akan ketemu. Jadi kita ini ya sudah percaya bahwa Indonesia ini sudah sesuai dengan syariat. Tetapi orang-orang ekstrim mengatakan kita belum berislam. Nah sekarang sebutkan beragama, kita mau beribadah yang mana yang dihalangi di negara ini? Apakah mau syahadat ada yang menghalang-halangi? Enggak ada. Rukun Islam lah semuanya. Mau sholat, apakah ada yang menghalang-halangi? Kan tidak ada. Mau puasa, apakah ada yang menghalang-halangi? Enggak ada. Haji, zakat, semuanya. Malah semuanya difasilitasi oleh negara. Nah, mau masuk Islam, kamu mau masuk Islam, catat sama KUA. Itu pemerintah yang mencatat. Mau sholat dibangunkan masjidnya, mau puasa sidang isbat itu ada dari pemerintah. Bahkan yang lain-lain yang bukan rukun di Indonesia itu ada undang-undang wakaf, ada undang-undang pernikahan, ada undang-undang zakat dan yang lain-lain. Jadi ya kalau kita sih gak terpengaruh ya sama orang-orang ekstrim, kita menganggap bahwa negara ini ya sudah pakai hukum syariat. Gitu. Terlepas syariat itu kan nggak harus ya seperti Iran atau Pakistan yang mencantumkan negara Islam Iran, negara Islam Pakistan, kan nggak perlu seperti. Yang penting kan di dalam itu nilai-nilainya, kandungannya adalah Islam. Daripada bungkusnya saja yang Islam, tetapi di dalamnya jauh daripada nilai-nilai Islam. Sekarang itu kan bukan soal kemasan, tapi bagaimana pesan-pesan dan ajaran Islam itu diterapkan. Gitu. Percuma sekarang banyak yang ngaku Islam, tetapi di dalamnya isinya bukan Islam. Jadi itu ya yang pertama. Kemudian berikutnya, ya kalau soal rukun Islam sama lah. Kemudian sebenarnya yang dijadikan pijakan oleh mereka ya pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran maupun terhadap hadis. Tadi sudah disebutkan oleh penulis kitab ini, memahami Al-Quran itu ada tata caranya. Nah, orang-orang ekstrim ini keliru ketika memahami ayat dan memahami hadis gitu. Karena kebanyakan mereka ini ya ilmunya rendah. Gitu. Kebanyakan ilmunya tidak sampai mendalam. Seperti contoh memahami kisah Nabi Yusuf tadi, kisah yang sangat panjang, dipotong
dalam potongan ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Padahal itu rangkaiannya panjang. Gitu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal ayat itu ada asbabun nuzulnya, ada penjelasan dari Nabi di dalam hadis, ada penjelasan para ulama mufassirin dan seterusnya. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dari sikap Nabi Yusuf hanya meminta bagian kecil dalam pemerintahan tersebut? Apakah kita dilarang mempunyai kekuasaan yang besar atau bagaimana? Jadi maksudnya begini, penjelasan tadi itu bahwa Nabi Yusuf hanya meminta bagian kecil dari kekuasaan, itu menunjukkan bahwa kisahnya Nabi Yusuf ini tidak bisa dijadikan legitimasi orang yang berambisi kekuasaan. Itu. Apakah tidak boleh berkuasa? Boleh, sangat boleh. Kan tadi sudah dijelaskan, yang tidak boleh itu adalah meminta. Yang tidak boleh itu adalah berambisi sampai misalnya sampai melakukan pertumpahan darah. Itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya kamu sudah bekerja keras, dapat simpati dari masyarakat, dapat pengakuan dan seterusnya, kemudian diangkat menjadi pemimpin, silahkan saja. Asalkan ya satu tidak minta dan kedua memang mampu, gitu. Memang punya kemampuan. Gitu. Jadi gitu ya, jangan salah paham. Ini sebenarnya soal politik itu ya penting. Nggak ada yang mengatakan bahwa politik itu tidak penting. Tetapi maksudnya adalah soal ambisi kekuasaan tadi, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak benar, itu adalah langkah-langkah yang tidak dapat diterima, apalagi menisbatkan gerakan-gerakan tersebut berangkat dari ayat Al-Quran ataupun hadis seterusnya. Ya benar, Nabi seperti Nabi Sulaiman berkuasa benar, tapi kan tidak ada kisahnya Nabi Sulaiman itu misalnya melakukan kudeta atas pemimpin yang sebelumnya. Ya jelas petunjuk hadisnya kan mengatakan la tas'alil imarah. Jangan meminta kekuasaan. Bukan tidak boleh berkuasa. Nabi sendiri kan jadi pemimpin. Nabi itu kan jadi pemimpin. Di Madinah pemimpinnya siapa? Ya, pemimpinnya Nabi. Beliau jadi nabi, beliau menjadi kepala pemerintahan, beliau menjadi mufti, beliau menjadi kepala keluarga, beliau menjadi panglima, beliau juga menjadi masyarakat biasa. Itu artinya menjadi penguasa itu ya boleh-boleh saja. Dalam konteks tertentu malah penting. Ya. Tetapi sekali lagi yang dilarang itu adalah ambisi dan apalagi sampai menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan tersebut. Ya. Jadi gitu. Kalau soal menjadi pemimpinnya ya boleh-boleh saja. Kalau memang kamu seorang yang ahli dan kemudian masyarakat menginginkan kamu menjadi seorang pemimpin, tidak ada salahnya. Gitu. Seperti itu ya. Ini yang jadi persoalan adalah ketika seseorang itu merasa bahwa hanya mereka yang berhak menjadi pemimpin dan kemudian mereka mengkafirkan, kemudian menyerang kelompok yang lain dan seterusnya. Dan semuanya dan hal-hal tersebut disandarkan kepada ayat, itu kisahnya Nabi Yusuf tadi. Ini yang tidak tepat. Begitu ya terkait dengan tamkin, saya kira cukup jelas. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.